iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Siti Masroka. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal kami, yaitu berjudul tentang membangun website pendaftaran sekolah SMK Istiqlal Sidomulyo menggunakan PHP dan Mei. Yang akan dijelaskan oleh Mbak Mara. Perkembangan teknologi ini telah membawa pengaruh yang besar di berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan yang dapat ditandai dengan segala bentuk digitalisasi dalam upaya mempengaruhi sistem di berbagai aspek. Hal ini menunjukkan bahwa komputer sudah tidak dapat dipisahkan dari segala kegiatan. Komputer sangat membantu untuk menghasilkan sebuah informasi yang tepat, relevan, dan akurat. SMK Istiqlal Sidomulyo merupakan lembaga pendidikan yang berdiri pada tahun 2004 dan berada di Jalan Sidomulyo BK 9 Bintang Timur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di SMK Istiqlal sebagai besar administrasi sebagai sekolah belum ditandai oleh sistem informasi. Salah satunya yaitu penerimaan serta didik baru yang masih dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran di sekolah. Setiap siswa yang akan mendaftar harus pergi ke sekolah terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir yang diberikan pihak sekolah. Maka dalam proses PBDB calon siswa harus tahap payah hanya untuk mengisi formulir dan melihat hasil pengumuman, maka akan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dengan dibuatkannya sistem PBDB secara online, sekolah ini diharapkan akan membantu pelaksana PBDB menjadi lebih transparan, akuntabel, dan akomodatif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diambil dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu: yang pertama, bagaimana cara membangun website pendaftaran pada sekolah SMK Istiqlal Sidomulyo menggunakan PHP, dan yang kedua, bagaimana implementasi website pendaftaran pada sekolah SMK Istiqlal Sidomulyo menggunakan PHP dan tujuan laporan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam penerapan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah. Yang kedua, untuk mempermudah pendaftaran siswa baru pada SMK Istiqlal Sidomulyo. Ruang lingkup dan batasan masalah. Ruang lingkup yaitu membangun aplikasi web yang fokus pada proses pendaftaran sekolah di SMK Istiqlal Sidomulyo. Fitur utama yang akan berkembang meliputi: yang pertama, halaman pendaftaran online bagi calon mahasiswa; yang kedua, pengolahan data dan pendaftaran oleh pihak sekolah; yang ketiga, verifikasi dan seleksi calon siswa; yang keempat, pemberitahuan hasil seleksi ke calon siswa. Tentang penggunaan teknologi PHP dan Mei sebagai background untuk aplikasi web. Itu batasan masalah. Pertama, sistem yang dibangun hanya fokus tentang pendaftaran siswa baru. Kedua, itu sistem yang dibangun hanya berbasis web. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah: pertama, itu bagi mahasiswa akan memperoleh kemampuan praktis dalam membuat aplikasi berbasis Android yang dapat meningkatkan kompetensinya dan teknologi informasi. Yang kedua, mahasiswa memperoleh kemampuan dalam membuat aplikasi berbasis Android dan menjadi modal bagi mahasiswa dalam masuknya kerja. Selanjutnya, bagi SMK Istiqlal Sidomulyo, mempermudah dalam pendaftaran siswa baru di SMK Istiqlal Sidomulyo. Tambahnya fasilitas yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dalam perpustakaan SMK Istiqlal Sidomulyo. Objek tugas laporan. SMK Istiqlal Sidomulyo merupakan lembaga pendidikan yang berdiri pada tahun 2004 dan berada di Jalan Sidomulyo BK 9 Bintang Timur dan berada di bawah naungan Yayasan Istiqlal Sidomulyo. Dan teori. Yaitu yang pertama, website. Website merupakan metode untuk penampilan informasi di internet berupa gambar, video, teks, dan suara maupun interaktif yang menghubungkan link dari dokumen satu dengan dokumen lainnya yang bisa diakses melalui browser. Adapun jenis-jenis website adalah sebagai berikut: website statis, website dinamis, dan website interaktif. Yang kedua, PHP.
PHP merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat reversible yang dapat ditambahkan ke dalam HTML. Jadi yang ketiga, HTML. HTML pendekatan dari hyperlink text markup. Dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarangan. Dokumen ini dikenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web. Dokumen ini umumnya berisi informasi atau interface aplikasi di dalam internet. Itu yang keempat, MySQL atau dibaca MySQL. Ini adalah suatu RDBMS, yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data. Itu yang kelima, XMPP merupakan suatu software yang bersifat open source yang merupakan pengembangan dari LAMP, Linux, Apex, MySQL, PHP, dan analisis masalah. Yang pertama, proses pendaftaran masih manual. Saat ini, proses pendaftaran siswa baru di SMK Istiqlal Sidomulyo masih dilakukan secara manual. Proses manual ini dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, potensi kesalahan dalam pengolahan data. Dengan proses pendaftaran yang masih manual, dapat potensi yang besar untuk terjadi kesalahan dalam pengolahan data siswa. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam administrasi dan manajemen data siswa di sekolah. Yang ketiga, kurang transparansi dan monitoring proses pendaftaran. Dengan sistem pendaftaran manual, sekolah kesulitan untuk memantau dan mengelola proses pendaftaran secara keseluruhan. Hal ini membuat proses pendaftaran kurang transparan bagi calon siswa dan pihak sekolah. Itu yang keempat, efisiensi proses pendaftaran. Proses pendaftaran manual bukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, hingga kurang efisien. Calon siswa juga harus datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Alur sistem terdahulu. Penjelasan alur proses sistem awal yaitu pertama, calon siswa datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua, calon siswa mengisi formulir pendaftaran secara manual. Tiga, calon siswa menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran. Yang keempat, panitia memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran. 5, panitia mencetak data pendaftaran. 6, panitia menyimpan berkas pendaftaran. Terakhir, panitia menyusun laporan pendaftaran. Alur sistem yang akan dibuat. Alur proses sistem yang akan dibuat untuk pendaftaran SMK Istiqlal di menggunakan website adalah sebagai yang pertama, login ke halaman utama yaitu klik pendaftaran. Halaman pendaftaran siswa baru menampilkan form pendaftaran yang harus diisi oleh calon siswa. Form pendaftaran mencakup data pribadi, data orang tua, data akademik calon siswa. Setelah form data pendaftaran akan disimpan di database. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran. Yang kelima, subjek. 6, panitia memverifikasi data siswa untuk calon siswa diterima. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model waterfall. Model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara berurutan yang dimulai dari analisis, desain, pengodean, dan pengujian. Menggunakan metode berorientasi objek baik untuk tahapan analisis dan perancangan sistem dengan menggunakan alat bantu diagram Unified Modeling Language atau UML. Waktu dan tempat penelitian. 1. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah SMK Istiqlal Sidomulyo. 2. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2024 dan dilakukan di SMK Istiqlal Sidomulyo. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap yang dapat dilihat dari data perpustakaan pengarsipan pada SMK Istiqlal Sidomulyo. Yang kedua, wawancara. Melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak atau pegawai SMK Istiqlal Sidomulyo. Analisis kebutuhan sistem. Fungsional.
Analisis kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama pendaftaran siswa baru, pengolahan data siswa, dan yang ketiga laporan. Non-fungsional, analisis kebutuhan non-fungsional, 1. Keamanan, 2. Usabilitas, 3. Reliabilitas, 4. Efisiensi. Perancangan sistem, perancangan proses pada sistem PPDB online menggunakan diagram Unified Modeling Layout atau UML yang meliputi perancangan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Skenario sistem, skenario sistem untuk website pendaftaran sekolah SMK Istiqlal Sidomulyo, yaitu pertama halaman utama atau home, kedua halaman pendaftaran, ketiga halaman administrator, keempat manajemen data. Admin dapat mengolah data siswa yang telah diterima, termasuk informasi pribadi, kontak, dan dokumen. Admin dapat melakukan pembaruan, penghapusan, dan pencarian data siswa. Sistem dapat menyediakan fitur ekspor data siswa ke format Excel atau PDF. Mencakup alur utama dari sistem pendaftaran sekolah, mulai dari halaman publik, proses pendaftaran siswa, verifikasi oleh admin, hingga manajemen data siswa. Implementasi yang baik dari skenario ini akan membantu sekolah SMK Istiqlal Sidomulyo dalam mengelola proses penerimaan siswa baru secara terkomputerisasi dan terpusat. Berikutnya adalah use case diagram. Di sini terdapat gambar use case diagram. Dalam use case diagram terdapat 3 aktor, yaitu calon siswa, panitia PPDB atau admin, dan ketiga kepala sekolah. Calon siswa melakukan login, kedua calon siswa masuk ke pendaftaran, ketiga mengisi formulir dan lain-lain, keempat submit formulir pendaftaran, kelima menunggu informasi. Berikutnya panitia PPDB melakukan login, memverifikasi dokumen yang berkaitan dengan formulir pendaftaran siswa. Yang ketiga, jika data lengkap, maka panitia PPDB menerima siswa dan memberi informasi terhadap calon siswa. Faktor ketiga, kepala sekolah. Kepala sekolah login, dan yang kedua menerima laporan. Berikut adalah gambar activity diagram. Pertama, calon siswa login ke website PPDB. Sistem menampilkan halaman calon siswa input username dan password. Sistem verifikasi username dan password menampilkan formulir pendaftaran. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran, mensubmit pendaftaran. Sistem konfirmasi pendaftaran. Panitia memverifikasi dokumen calon siswa, menerima siswa dan membuat laporan, dan memberitahu pada calon siswa tentang informasi penerimaan dan selesai. Berikut adalah sequence diagram. Gambar pertama dari sequence diagram. Berikutnya sequence diagram 2. State matching diagram. Berikutnya adalah class diagram. Pada class diagram terdapat 4, yaitu pendaftar, admin, dokumen, dan laporan. Package diagram. Terdapat 4 forum, yaitu calon siswa, daftar, memverifikasi data siswa, dan laporan. Berikut adalah gambar rancangan interface. Yang pertama adalah tampilan home. Pada tampilan home terdapat login, home, sekolah, galeri, berita, dan ini adalah foto sekolah. Kedua, tampilan form pendaftaran siswa baru. Terdapat data pendaftar, yaitu NIS, nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Dan juga terdapat data orang tua, nama ayah, pekerjaan, nama ibu, pekerjaan, dan submit. Selanjutnya yaitu dashboard admin. Pada dashboard admin terdapat home, data pendaftar, data siswa, siswa diterima, siswa ditolak, laporan, dan logout. Berikut adalah tampilan data siswa. Pada tampilan data siswa terdapat pencarian, nomor, NIS, nama lengkap, tempat tanggal lahir, asal sekolah, alamat, agama, dan action. Dan pada data siswa bisa melakukan logout. Pembahasan. Berikut pembahasan tentang proposal tersebut.
Teknologi informasi yang makin maju memungkinkan komputer menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Proses pendaftaran sekolah di SMK Istiqlal Sidomulyo masih dilakukan secara manual hingga kurang efisien dan rawan kesalahan. Berikut proses perancangan dan implementasi Webstrat sebagai aplikasi berbasis web. Tujuan menciptakan aplikasi web menggunakan PHP dan MySQL yang dapat diakses dan digunakan dengan baik. Dalam penelitian yang sudah dilakukan, menghasilkan sebuah rancangan interface terdiri dari berbagai halaman, yaitu tampilan home, form pendaftaran siswa baru, tampilan dashboard admin, dan tampilan data siswa. Kesimpulan, proposal ini membahas tentang proyek pengembangan sistem pendaftaran untuk SMK Istiqlal Sidomulyo sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pendaftaran siswa baru. Penggunaan teknologi PHP dan MySQL dianggap tepat untuk membangun sistem ini dan mempertimbangkan kemudahan implementasi dan komunitas pendukung yang luas. Mulai metode waterfall, sistem diharapkan dapat dibangun secara berurutan dan sistematis dari tahap analisis hingga implementasi pemeliharaan. Sekian pemaparan dari kami. Bila ada salah kata dari pemaparan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.